Hari pertama Mira di kantor berubah menjadi mimpi buruk. Dihina, dijatuhkan, dan dikeroyok ego rekan kerja. Tapi tepat ketika ia berlutut memungut si kertas yang berserakan, langkah seseorang berhenti di belakangnya. Seluruh lantai mendadak sunyi. Saat Mira menoleh, mata dingin CEO tertinggi perusahaan menatap langsung padanya. Siapa yang berani memperlakukan pegawaiku seperti ini? Dan dalam hitungan detik, hidup yang tadinya menindih Mira tiba-tiba berputar ke arahnya. Siapa sebenarnya pria itu dan mengapa ia menatap Mira seolah gadis itu lebih penting dari siapapun di ruangan itu? Dan inilah kisahnya. Pada pagi yang masih berembun, seorang gadis bernama Mira melangkah gugup melewati lobi kantor megah tempat ia baru saja diterima bekerja. Gedung itu menjulang seperti raksasa kaca, memantulkan cahaya matahari yang baru naik, seakan mengumumkan bahwa di dalamnya bersemayam para pekerja ambisius yang hidup dengan ritme cepat dan tekanan besar. Hari pertamanya seharusnya menjadi momen bahagia, namun sejak dari lift saja ia sudah merasakan tatapan aneh dari beberapa pegawai wanita yang berdandan elegan, seolah kedatangannya adalah kesalahan besar. Gadis itu hanya mengenakan blaus putih sederhana dan rok hitam polos yang sudah ia setrika berkali-kali semalam. Tidak ada tas branded, tidak ada make up mahal, dan justru itulah yang menjadi awal masalah. Saat ia memasuki lantai 21, divisi tempat ia bekerja, beberapa wanita muda langsung saling bisik-bisik, menatapnya dari ujung kaki sampai ujung rambut. Salah satu dari mereka, seorang wanita bernama Sora, melangkah maju sambil tersenyum manis, senyum yang tidak pernah benar-benar sampai ke mata. "Kamu yang baru itu ya, yang diterima karena rekomendasi." Nada suaranya mengiris, seolah sudah menghakimi bahkan sebelum tahu siapa Mira sebenarnya. Mira menggeleng cepat. "Tidak, aku lolos seleksi reguler." Namun jawaban itu justru membuat tawa kecil terdengar dari kubikel-kubikel sekitar. "Ah, lucu sekali dia," sahut yang lain. "Perusahaan sebesar ini, mana mungkin terima orang yang nggak punya koneksi?" Bisikan-bisikan itu menusuk, namun Mira tetap menahan diri. Ia butuh pekerjaan ini. Ibunya sakit, adiknya masih sekolah, dan hutang rumah sakit menumpuk. Ia menunduk dan memilih langsung ke mejanya. Tapi rupanya Sora tidak puas. "Ini bukan tempat untuk orang seperti kamu. Jangan ganggu ritme kerja divisi ini dengan tampang kasihanmu." Mira terdiam. Di kepalanya ia mencoba mengabaikan, tapi dadanya bergetar. Ia baru saja duduk ketika sebuah map tebal mendarat keras di mejanya. "Kerjakan ini sebelum jam makan siang. Dan jangan tanya-tanya. Kami tidak punya waktu babysit anak baru." Disusul tawa mengejek lagi. Selama beberapa jam berikutnya, Mira bekerja tanpa berhenti. Tapi semakin ia mencoba menyelesaikan tugas, semakin banyak pegawai lain yang sengaja mempersulit. Kode file yang tidak diberikan, format laporan yang sengaja salah, hingga instruksi yang saling bertentangan. Setiap kali ia bertanya, jawabannya hanya, "Astaga, apa kamu benar-benar tidak bisa apa-apa?" Atau, "Aduh, capek lihat kamu." Puncaknya terjadi menjelang siang ketika Mira membawa tumpukan berkas ke ruangan printer. Di sana, Sora dan dua rekannya sudah menunggu. "Kau mau cetak ini?" tanya Sora sambil melihat berkas Mira. "Ini salah semua, formatnya kacau. Apa kamu belajar bekerja dari mana?" Mira mencoba menjelaskan bahwa ia hanya mengikuti template yang diberikan, tapi Sora menjentak map itu, menariknya dari tangan Mira sehingga kertas-kertas itu berhamburan ke lantai. "Bukti kalau kamu cuma beban." Tawa mereka pecah. Mira merunduk untuk mengumpulkan kertas-kertasnya, tangan gemetar, mata mulai panas. Dan saat ia membungkuk, salah satu dari mereka sengaja menendang setumpuk kertas hingga semakin berantakan. "Aduh, maaf, tergelincir," ucapnya sambil tersenyum puas. Mira tidak kuat lagi. Ia bangkit dengan mata berkaca-kaca, memeluk kertas-kertas itu dan melangkah cepat keluar ruangan printer, berharap tidak ada yang melihat air matanya jatuh. Ia masuk ke pantry kecil di ujung lorong untuk menarik nafas, namun suara tawa dan bisikan masih terdengar memantul-mantul di kepalanya. Begitu menyakitkan sampai ia tidak lagi yakin apakah ia sanggup bertahan bekerja di tempat ini. Ternyata benar, dunia kantor itu keras. Gumamnya pelan. Tanpa ia sadari,
Seseorang sudah berdiri tidak jauh di belakangnya, mengamati sejak tadi. Seorang pria tinggi dengan aura tajam namun dingin, mengenakan setelan hitam sempurna tanpa celah. Tidak ada yang tahu bahwa pria itu naik ke lantai 21 hari ini tanpa pengawalan, tanpa sekretaris, tanpa pengumuman apapun. Semua orang di kantor tahu namanya. Semua orang takut bila ia lewat, karena ia adalah CEO termuda perusahaan itu. Pria bernama Jay. Dan kebetulan, ia mendengar seluruh kejadian di ruang printer dari balik pintu yang sedikit terbuka. Ketika langkahnya memasuki pantry, Mira terlonjak kaget dan buru-buru mengusap wajahnya sambil menunduk. "Maaf, saya hanya sebentar, saya akan keluar." Suaranya bergetar dan Mira belum mengangkat wajahnya sehingga ia tidak tahu siapa pria yang berdiri di sana. "Kertasmu jatuh." Suara itu dalam dan dingin, namun anehnya ada sedikit ketenangan di dalamnya. Mira buru-buru memungut lagi kertas-kertas yang tadi terjatuh ketika ia panik melihat ada orang lain. "Maafkan saya benar-benar akan pergi dalam beberapa detik, Tuan." "Angkat wajahmu." Perintah itu membuat Mira membeku. Ia ragu, namun perlahan mengangkat kepala, dan pandangannya bertemu dengan sepasang mata pria yang tidak pernah ia sangka berada begitu dekat dengannya. CEO, presiden direktur, pemimpin tertinggi perusahaan. Mira langsung pucat. "Maafkan saya tidak bermaksud mengganggu, saya hanya..." Namun pria itu mengangkat tangan, menghentikannya. "Aku sudah melihat semuanya." Mira terdiam, nafasnya tercekat, jantungnya berdetak tidak karuan. Apa maksud Tuan?" "Yang terjadi di ruang printer." Mata Jay mengeras, "Dan yang terjadi sejak pagi." Seketika tubuh Mira terasa lumpuh. "Tidak, jangan. Ia tidak ingin dianggap pembuat masalah. Ia tidak ingin bos besar mengira ia datang membawa drama. Ia butuh pekerjaan ini. Ia harus bertahan. Tuan, itu hanya kesalahpahaman. Saya..." "Diam!" Hanya satu kata, namun tegas. Tidak ada kesalahpahaman bila 3 pegawai menyerang satu orang tanpa alasan. Mira tidak bisa membalas. Tenggorokannya tercekat. "Siapa nama mereka?" "Tuan, tolong, jangan. Saya tidak ingin memperbesar masalah. Mereka hanya..." "Membulimu," potong Jay. Mira menelan ludah. Saya bisa mengatasinya." "Kamu tidak bisa." Nada Jay tegas, namun tidak merendahkan. "Dan bahkan bila kau bisa, itu bukan tugasmu." Ia melangkah sedikit mendekat hingga jarak mereka hanya 1 lengan. "Mengapa kau tidak membela diri?" Mira terdiam. Butuh beberapa detik sampai ia menjawab. "Karena saya tidak punya kuasa, dan saya baru hari pertama. Bila saya melawan, mungkin saya akan dianggap tidak cocok dan dibuang." Jawaban itu membuat tatapan Jay berubah. Bukan lagi dingin, tapi dalam. Ada sesuatu yang sulit dijelaskan, seolah ia melihat bagian dari dirinya sendiri di dalam diri gadis ini. "Ikut aku," ucapnya. "Kemana?" Mira panik. "Ke ruanganku." Mira langsung menggeleng cepat. "Tidak, saya benar-benar tidak ingin menimbulkan masalah. Mohon, tolong biarkan saya menyelesaikan pekerjaan saya. Saya berjanji tidak akan menyulitkan siapapun." Jay memicingkan mata. "Kau pikir yang menyulitkan adalah dirimu sendiri?" Mira membisu. "Kau tidak melakukan kesalahan apapun. Dan aku tidak akan diam melihat pegawaiku saling menjatuhkan." Tanpa menunggu persetujuan, Jay mengambil tumpukan kertas yang masih berantakan di tangan Mira. "Ikut." Mau tidak mau, Mira terpaksa mengikuti langkah cepat pria itu. Hanya beberapa detik kemudian, seluruh lantai 21 mendadak hening saat mereka melihat CEO berjalan dengan tatapan dingin dan seorang pegawai baru di belakangnya. Sora yang baru kembali ke kubikel sambil tertawa mendadak membeku ketika melihat siapa yang datang. Jay berhenti tepat di depan mejanya. "Kau!" Suaranya tajam, bagai pisau. "Tuan, Presiden, ke ruang rapat sekarang." Sora pucat seketika. Seluruh lantai mendadak tegang. Tidak ada yang berani bersuara. Tidak ada yang berani bernafas keras. Jam makan siang tiba-tiba terasa seperti bencana. Di ruang rapat hanya ada Jay, Mira, Sora, dan 2 pegawai lain yang tadi mengejek. Jay meletakkan kertas milik Mira di meja. "Siapa yang merusakkan ini?"
Suasana membeku. Tidak ada yang menjawab. Mereka hanya menunduk. Saya tanya lagi. Suara J lebih rendah, lebih berbahaya. Siapa yang merusakkan ini? Salah satu pegawai mencoba berbohong. Itu sepertinya dia menjatuhkannya. Aku melihat kejadian di ruang printer. Suara J memotong dengan dingin. 3 wanita itu membeku. Mulai hari ini, kalian dibekukan dari semua proyek. Evaluasi kinerja akan dilakukan. Bila hasilnya buruk, kalian dipindahkan divisi. 3 wanita itu terkejut. Ini hukuman berat. Tuan, tolong berikan kami kesempatan. Itu hanya bercanda. Bercanda? J menatap mereka dengan dingin. Aku tidak pernah mendengar definisi bercanda yang berarti melecehkan pegawai baru dan menjatuhkan pekerjaannya. Tidak ada yang berani membantah lagi. Setelah hukuman dijatuhkan, J berdiri dan melirik Mira. Kau, ikut aku. Kembali, Mira harus mengikuti pria itu. Namun kini lantai 21 benar-benar sunyi. Tatapan orang-orang mengikuti Mira dengan campuran kaget, takut, dan iri. Mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi jelas satu hal, pegawai baru itu baru saja diselamatkan oleh CEO sendiri. Di dalam lift menuju lantai tertinggi, Mira berkali-kali mencoba berbicara namun terhenti. Tuan, saya benar-benar tidak ingin membuat masalah. Bila hukuman itu terlalu berat, mungkin kau tidak punya hak untuk menyalahkan dirimu sendiri atas kesalahan orang lain. Mira terdiam. Kau bekerja keras meskipun dihambat. Aku menghargai itu. Untuk pertama kalinya, nada suara J sedikit melunak. Ketika pintu lift terbuka, Mira melihat pemandangan ruangan CEO yang terkenal. Luas, elegan, namun terasa dingin. J berjalan menuju meja dan duduk. Ayo, duduk. Mira mengikuti dengan gugup. Mulai sekarang, ucap J, aku sendiri yang akan membimbingmu. Mira tersentak. Tidak perlu, saya akan belajar mandiri. Saya tidak ingin merepotkan Tuan. Itu bukan permintaan, potong J. Itu keputusan. Mira menunduk. Mengapa Tuan melakukan ini? J menatapnya lama. Karena aku pernah merasakan apa yang kau rasakan. Jawaban itu membuat Mira berhenti bernafas sesaat. Dulu, saat aku pertama masuk dunia kerja, aku dianggap tidak pantas. Mereka tidak tahu siapa aku. Mereka menghina, menjatuhkan, bahkan merusak pekerjaanku. Mata pria itu meredup dingin. Perbedaannya, aku punya kuasa untuk bangkit dan menghancurkan mereka. Sedangkan kau, saya tidak punya apa-apa. Belum, koreksi J. Tapi kau punya tekad. Untuk sesaat, keheningan memenuhi ruangan itu. Sebuah keheningan yang anehnya membuat jantung Mira berdebar lebih cepat. Mulai hari ini, ujar J, kau bekerja langsung di bawahku. Tapi, itu pasti membuat divisi lain. Biarkan mereka, ucap J datar. Aku tidak peduli gosip kantor. Tapi saya peduli, saut Mira pelan. Saya tidak ingin menjadi bahan perbincangan. J memandangnya lama, sangat lama. Lalu berkata, kalau begitu, kita buat mereka diam. Mira mengerja bingung. Maksud Tuan? Bekerja langsung denganku akan menimbulkan gosip. Tapi bila statusmu... Mira menunggu, nafasnya terhenti. Dan saat J akhirnya berbicara, dunia Mira seperti berhenti berputar. Menjadi istriku. Mira membelalak. Apa? Menikah denganku. J mengulang tanpa ragu. Dengan begitu, tidak ada satupun yang berani meremehkanmu. Tidak mungkin, suara Mira pecah. Itu konyol, kita bahkan tidak saling kenal. Aku tidak main-main. Tuan, saya bukan siapa-siapa. Saya tidak pantas berada di samping Tuan. Justru karena kau tidak mengejar kekuasaan, itulah yang membuatmu berbeda. Mira gemetar. Saya tidak bisa menerima. Kau boleh menolak, ujar J sambil berdiri mendekat. Tapi setidaknya dengarkan alasanku. Mata mereka bertemu, dekat, sangat dekat. Aku tidak pernah tertarik dengan wanita yang mengejar posisiku. Mereka palsu. Semua yang mendekat karena identitasku. Tapi kau, ia menyentuh tangan Mira pelan. Kau menangis tanpa peduli siapa yang melihat. Kau bekerja keras tanpa mengeluh. Kau tetap sopan meskipun disakiti. Kau asli. Hening kembali menyelimuti ruangan itu. Aku ingin seseorang yang sejajar denganku, bisik J. Bukan karena status, tapi karena hati. Mira menunduk, air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan lagi. Namun kali ini bukan karena sakit, melainkan karena campuran rasa lega, terkejut, dan ketidakmengertian. Berikan aku waktu, gumamnya. Tentu, jawab J lembut. Aku tidak memaksa, tapi ketahuilah bahwa aku akan melindungimu dengan seluruh kekuatanku. Dan hari pertama yang hancur bagi Mira berubah menjadi awal takdir yang tak pernah ia bayangkan. Apakah ia akan menerima? Atau melarikan diri dari dunia yang tiba-tiba terlalu besar untuknya? Hari itu, satu hal menjadi jelas. Hidup Mira tidak akan pernah sama lagi.